kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Penerbitan ini sebagai upaya memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dalam keterangan resmi Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friederika Widiasari Dewi menyampaikan, OJK saat ini telah menerbitkan Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Ia mengatakan, penerbitan POJK nomor 22 tahun 2023 ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mana salah satu tugas OJK yaitu melakukan pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. Ia melanjutkan, langkah-langkah yang dilakukan OJK dalam melindungi masyarakat dan melakukan pengawasan market conduct selama ini dilakukan secara preventif dan kuratif. Secara substansi, penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini antara lain, pengawasan perilaku POJK atau market conduct diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada POJK dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, serta tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan POJK secara adil, efisien, dan transparan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Agama membuka seleksi petugas haji atau panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi untuk tingkat pusat. Juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi menjelaskan bahwa pendaftaran seleksi tersebut akan dibuka pada tanggal 11 hingga 19 Januari 2024. Kementerian Agama membuka seleksi panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi atau petugas haji untuk tingkat pusat yang dibuka mulai 11 hingga 19 Januari 2024 yang bisa diakses melalui super apps pusaka Kementerian Agama. Juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi mengatakan bahwa seleksi PPIH Arab Saudi akan dilakukan dengan Computer Assist Test atau CAT dan wawancara. Untuk soal CAT akan diuji nantinya terkait dengan tes wawasan kebangsaan, moderasi beragama, regulasi perhajian, manasik haji, serta tugas dan fungsi layanan. Sementara sesi wawancara menggali tentang kemampuan baca tulis Al-Quran, pendalaman tugas dan fungsi petugas haji, penyelesaian masalah, integritas, serta pemahaman keagamaan yang moderat dan kepemimpinan. Sementara itu, Direktur Bina Haji Kemenak Arsad Hidayat menjelaskan, terdapat 4 formasi pada seleksi PPIH Arab Saudi 1445 Hijriah, yaitu media center haji, perlindungan jamaah, layanan jamaah lansia, serta penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jamaah haji atau PKP 3JH. Khusus untuk media center haji, saat ini sedang berlangsung seleksi awal yang dilakukan oleh Biro Humas, Data dan Informasi oleh Setjen Kemenak. Untuk melakukan pendaftaran, peserta terlebih dahulu harus membuat akun melalui super apps pusaka Kementerian Agama yang dilanjutkan dengan mengunggah berkas persyaratan yang telah ditentukan. BPH Migas mencatat konsumsi energi yakni bahan bakar minyak, LPG hingga aftur melonjak di masa Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Realisasinya bahkan lebih tinggi jika dibandingkan Nataru tahun lalu. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mencatat konsumsi energi selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mengalami peningkatan, terutama aftur atau bahan bakar minyak pesawat yang melonjak hingga 10% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Untuk penyaluran gasolin mengalami kenaikan sebesar 4,6%. Sementara untuk penyaluran gas oil, BPH Migas mencatat terjadi penurunan sebesar 0,4%. Jika dibandingkan dengan rata-rata penyaluran waktu normal, penyaluran selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, untuk gasolin naik sebesar 4,5% dan aftur naik 1,8%. Sedangkan gasoil turun sebesar 3,9%. Penyaluran komoditas energi terpantau berjalan dengan lancar dan aman selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kepala BPH Migas menyebut penyaluran BBM tertinggi secara nasional untuk arus mudik terjadi pada tanggal 23 Desember 2023. Sedangkan untuk arus balik terjadi pada tanggal 26 Desember 2023. Kepala BPH menambahkan adapun hal yang menjadi perhatian khusus pada bidang BBM selama pelaksanaan posko Natal dan Tahun Baru adalah berkaitan dengan adanya beberapa bencana alam di wilayah Indonesia yang berisiko berdampak pada sektor BBM, khususnya penyaluran BBM kepada masyarakat. Meskipun masa posko Nataru ini telah selesai,
kami tetap mengharapkan agar teman-teman tetap bersiaga, terutama juga teman-teman di sektor kelistrikan yang sedang berupaya untuk memperbaiki adanya pembangkit-pembangkit yang mengalami gangguan. Kami sangat berharap bahwa ini bisa diselesaikan dengan segera, dengan secepat-cepatnya sebelum nanti kita tiba pada masa Ramadan Idul Fitri. Mudah-mudahan ini sudah bisa berlangsung atau bisa beroperasi dengan normal seluruhnya. Dan juga tentu penanganan bencana alam. Mudah-mudahan koordinasi antar instansi ini bisa terus berlanjut untuk bisa lebih cepat menangani dampak daripada bencana alam. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terkait dengan adanya informasi mengenai bencana alam jika tidak jelas sumber informasinya. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, setelah adanya hoaks yang beredar bahwa BNPB Provinsi dan Kementerian Kesehatan memprediksi adanya puncak letusan Gunung Lewo Tobi laki-laki, Nusa Tenggara Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan adanya informasi soal bencana alam, terlebih lagi jika tidak jelas sumber informasinya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam acara Disaster Briefing setelah adanya kabar palsu atau hoaks yang beredar di kalangan warga yang bermukim di sekitar Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Secara singkat, informasi palsu tersebut menggambarkan bahwa BNPB Provinsi dan Kementerian Kesehatan memprediksi adanya puncak letusan Gunung Lewo Tobi laki-laki pada 7 atau 8 Januari 2024, serta anjuran untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Abdul Muhari menjelaskan saat ini otoritas yang berwenang mengeluarkan informasi terkait bencana geologi dan vulkanologi adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan dapat diakses melalui fsi.esdm.go.id. Ia juga menegaskan bencana yang terkait dengan geologi dan vulkanologi saat ini belum dapat diprediksi, sehingga otoritas terkait tidak dapat memberikan prediksi waktu terjadinya letusan gunung api. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari mengatakan adanya informasi hoaks khususnya di daerah yang dilanda bencana akan berdampak pada psikis masyarakat. Untuk itu, BNPB mengimbau kepada masyarakat agar tidak mempercayai berita soal kebencanaan yang tidak jelas sumbernya, serta kepada kepala daerah agar senantiasa aktif dalam memberikan informasi benar dan mengklarifikasi informasi hoaks. Kalau misalkan ada informasi-informasi seperti ini, hal pertama yang perlu kita sampaikan bahwa kita nggak bisa menentukan kapan. Kalau kita bicara bencana geologi dan vulkanologi, kita tidak bisa menentukan kapan. Memang kalau sifatnya gunung api itu ada jeda periodenya, tetapi itu akan selalu diinformasikan oleh Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, bukan BNPB, bukan Kemenkes. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi mengenai waspada gelombang tinggi kawasan perairan. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.